Apa? Cuma 6 juta? Masih ingat pria Malaysia bernama C. Abdul Karim C. Abdul Hamid? Pria 41 tahun yang telah memiliki 2 istri ini menikah dengan gadis belia berusia 11 tahun asal Thailand. Beritanya menjadi viral setelah salah satu istrinya melaporkan kejadian ini. Dilansir dari The Guardian, pria ini dituntut dengan tuduhan poligami dan melakukan pernikahan tanpa izin pengadilan. Dirinya dituntut dengan pasal 19 dan 124 menurut hukum Islam negara bagian. Ia akhirnya divonis dengan Rp1.800 Malaysia atau setara dengan 6,4 juta rupiah dan 6 bulan di penjara. Pernikahan keduanya diadakan pada bulan Juni di sebuah masjid kota di perbatasan di selatan Thailand. Hamid sendiri berkilah bahwa ia telah meminta izin kepada orang tua sang gadis dan disepakati bahwa sang gadis akan tetap di rumah hingga sang gadis berusia 16 tahun. Sementara itu, data pemerintah Malaysia menunjukkan setidaknya telah ada 15.000 pengantin anak di Malaysia di tahun 2010. Banyak organisasi di Malaysia yang telah menolak pernikahan anak dan ingin menjadikan isu ini sebagai pelanggaran di level federal. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Heboh, pria 41 tahun di Malaysia nikahi gadis 11 tahun asal Thailand. Seorang pria 41 tahun yang memiliki 6 orang anak menikahi gadis belia berusia 11 tahun dan menjadikannya istri ketiga. Namun yang lebih mengagetkan, gadis belia yang bernama Masar Yumat Rashid itu ternyata mengaku telah menyukai sang pria yang bernama C. Abdul Karim C. Hamid sejak ia berusia 9 tahun. Apa? Tentu saja, fakta mengejutkan ini membuat kita sama-sama kehabisan kata. Ayah dari sang gadis menyetujui pernikahan anaknya dengan syarat pria itu harus menunggu hingga sang gadis berusia 16 tahun untuk tinggal bersama. Pria 41 tahun itu mengaku bahwa ia telah menyukai sang gadis sejak 3 tahun yang lalu. Pernikahan pun terjadi di Golok, perbatasan kota di Narathiwat, Thailand Selatan. Kasus ini menjadi topik hangat di masyarakat Malaysia ketika istri kedua sang pria yang berusia 34 tahun memposting foto suaminya dan sang istri belianya dengan caption di bawahnya yang bertuliskan, "Selamat pengantin baru suamiku, suami 41 tahun, maduku 11 tahun." Langsunglah sosial media memanas dengan kemarahan masyarakat Malaysia yang menganggap pernikahan ini tidak pantas. Menurut pengakuan sang pria, istri pertamanya telah setuju dengan pernikahannya, sedangkan istri kedua tidak setuju hingga ia harus menikah diam-diam. Dilansir dari The Star, pria ini bahkan tidak terlihat merasa menyesal. Ia mengaku akan menanggung tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah. Ketua Hakim Pengadilan Syariah Kelantan, Datuk Daud Muhammad mengatakan bahwa pengadilan syariah dan persetujuan orang tua dibutuhkan untuk pernikahan anak di bawah umur. Meskipun pernikahan ini dilakukan di negara lain, pasangan ini harus mendapatkan persetujuan pengadilan syariah. Dan jika tidak ada persetujuan pengadilan, maka pernikahan ini merupakan pelanggaran dan dapat didenda sebesar Rp1.000 Malaysia atau setara dengan Rp3.500.000. Hingga saat ini masih dilakukan investigasi terhadap kasus ini. Pria 70 tahun menikahi gadis 25 tahun dengan mahar sebesar 1,4 miliar. Cinta tidak memandang usia, itu adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan pernikahan senja antara mantan wakil wali kota Parepare, Tajudin Kamisi yang berusia 70 tahun dengan Andi Fitri, gadis Bone, berusia 25 tahun dengan total mahar sebesar 1,4 miliar rupiah. Gadis cantik Andi Fitri ini adalah seorang putri dari keluarga bangsawan Bone. Ia juga masih berstatus sebagai mahasiswi di sebuah universitas di Makassar. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan di kota Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 22 April 2017 lalu. Pernikahan beda generasi ini mengundang banyak komentar negatif. Banyak netizen yang menilai bahwa Andi Fitri mau menikahi pria 70 tahun tersebut hanya karena materi. Mengapa tidak? Tajudin menikahi Andi Fitri dengan mas kawin senilai 150 juta dan 200 gram emas. Belum lagi kado pernikahan yaitu berupa Honda Civic Turbo terbaru dan rumah permanen di kota Makassar. Pihak keluarga Andi Fitri mengatakan bahwa Andi memang setuju untuk dipinang oleh Tajudin Kamisi dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut. Selain itu, mobil mewah dan rumah yang diberikan oleh Tajudin merupakan hadiah pernikahan untuk Andi, bukan bagian dari mahar. Pernikahan antara Tajudin Kamisi dan Andi Fitri mengajarkan kita bahwa kemapanan mengalahkan ketampanan. Mari kita doakan saja semoga pasangan ini langgeng sampai akhir hayat. Pernikahan antar generasi kembali terjadi di Indonesia. Pada hari Minggu 2 Juli lalu, seorang ABG berusia 16 tahun menikahi nenek berusia 71 tahun di Desa Karangendah, Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya berita ini menghebohkan warga desa bahkan jadi viral di seluruh Indonesia. Bagaimana tidak heran, usia sang mempelai pria masih berusia 16 tahun. Masih di bawah umur dalam hukum Indonesia bagi pria untuk menikah.
Dua insan ini bernama Slamet Riyadi dan istrinya bernama Rohaya, wanita yang sudah berusia 71 tahun. Slamet memiliki orang tua yang sudah bercerai dan ibunya menikah lagi. Slamet kemudian pergi meninggalkan rumah. Kemudian Slamet bertemu dengan Rohaya sejak 6 bulan yang lalu dan tinggal di rumah Rohaya. Slamet juga sempat sakit malaria dan dirawat oleh Rohaya. Dari situlah perasaan cinta Slamet kepada Rohaya muncul. Meskipun wanita idamannya sudah berusia senja, Slamet berniat untuk mempersunting Rohaya. Slamet meminta restu kepada kakak Rohaya dan juga keluarganya, tapi tidak direstui. Ia juga sempat mengancam untuk bunuh diri bersama Rohaya jika tidak diizinkan menikah, dan akhirnya mereka direstui. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2017 lalu, Slamet dan Rohaya resmi menikah dengan mas kawin sebesar Rp200.000 dibayar tunai. Pernikahan Slamet dan Rohaya ini disambut antusias oleh warga sekitar yang tampak dalam video. Kini setelah menikah, Slamet tinggal bersama Rohaya di rumah sederhana milik Rohaya. Slamet mengaku bahwa ia bahagia bisa menikah dengan Rohaya meskipun terpaut usia 55 tahun. Nah, bagi Anda yang masih jomblo, jangan sedih dulu ya, siapa tahu jodoh kalian belum lahir. Hehehe. Pria muda 28 tahun menikahi nenek berusia 80 tahun. Ternyata cinta tidak memandang usia. Begitupun yang dirasakan oleh Sofian, pemuda 28 tahun yang menikahi Marta Bate, yaitu seorang oma berusia 80 tahun. Pernikahan pasangan beda generasi ini dipopulerkan melalui akun Facebook Maker Rawis New yang sudah di-like dan di-share ribuan kali. Kisah awal perkenalan mereka ini tergolong unik. Sofian bercerita setahun lalu ada sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal. Lalu ia angkat, ternyata panggilan itu dari Marta. Sejak saat itu, mereka terus berkomunikasi secara intens dan menemukan chemistry. Lalu, Sofian memutuskan untuk bertemu Marta yang tinggal jauh dari kotanya. Saat bertemu, Sofian kaget melihat Marta yang ternyata seorang nenek. Tapi karena ia sudah merasa cocok dengan Marta, ia tetap melanjutkan hubungannya sampai menikah. Mereka menikah di Gereja Pantai Costa, Desa Leleman, Manado pada tanggal 18 Februari 2017. Semoga cinta mereka terus abadi hingga akhir hayat. Pria 24 tahun menikah dengan wanita 67 tahun. Setelah heboh pernikahan pasangan antar generasi di Manado beberapa minggu lalu, Indonesia kembali dikejutkan dengan berita serupa. Di Madiun, seorang pemuda 24 tahun yang bernama Rokim menikahi Tampi, janda berusia 67 tahun. Pernikahan ini terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 15 Maret 2017. Direkam dengan kamera handphone dan disebarkan melalui Facebook. Banyak netizen yang mencibir Rokim yang menikahi Tampi hanya karena harta, tapi sebenarnya tidak. Tampi berprofesi sebagai tukang pijat yang berpenghasilan tidak menentu. Jika ada pelanggan, ia dapat uang Rp40.000. Rokim sudah mengenal Tampi sejak ia berusia 16 tahun. Setiap ia lelah pulang kerja, ia biasanya minta dipijat oleh Tampi. Rokim juga mengatakan ia menikahi Tampi karena memang ia mencintainya dan kasihan karena Tampi hidup sendiri. Tampi mengatakan bahwa ia bersyukur karena Rokim mau menjaganya. Meskipun menikahi seorang wanita yang berselisih usia 43 tahun, Rokim tidak malu. Mari kita doakan semoga pasangan Rokim dan Tampi langgeng sampai akhir hayat.